Di suatu kota pinggiran yang sedang tumbuh menjadi kawasan industri, sebuah jembatan megah dibangun untuk menggantikan jembatan lama yang sudah lapuk dan penuh cerita angker. Jembatan baru itu diberi nama resmi Jembatan Banyu Arum. Namun masyarakat lebih sering menyebutnya jembatan baru, meskipun bentuknya terbuat dari beton modern dengan lampu jalan terang benderang dan pagar besi setinggi pinggang. Meski baru berumur 2 bulan, jembatan itu mulai dikenal dengan sebutan lain yang tak diresmikan siapapun, Jembatan Si Manis. Disebut begitu bukan tanpa alasan. Dalam sebulan terakhir, 5 kecelakaan tunggal terjadi di jembatan tersebut. Semuanya melibatkan pengendara motor tunggal yang katanya melihat perempuan manis berdiri di tengah jalan menjelang subuh. Tak ada saksi, tapi kamera CCTV di tiang jembatan seringkali merekam bayangan putih melayang tanpa bentuk pasti. Kadang hanya kabut tipis, kadang seperti gaun panjang tertiup angin. Pada malam ke-67 sejak peresmiannya, seorang satpam proyek bernama Darwan, yang kebagian jaga malam di pos perbatasan jembatan, merasa angin malam terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menggigit tulang, seperti hawa laut padahal lokasi itu jauh dari pantai. Darwan yang terbiasa menghisap rokok kertak sambil mendengarkan radio, malam itu mendapati radio rusak. Hanya suara statis dan bisikan samar yang muncul. Lampu jalan di sisi timur jembatan mendadak padam satu persatu. Awalnya 1, lalu 2, lalu 3, hingga seluruh sisi timur gelap gulita, sementara sisi barat tetap terang. Darwan melangkah keluar pos jaga dan mengarahkan senter ke arah gelap. Namun cahaya senter justru memantul kembali padanya, seperti menerpa kabut tebal yang tak kasat mata. Lalu ia melihatnya. Sosok perempuan berdiri di pagar jembatan paling timur. Gaun putihnya berkibar seolah tertiup angin yang tak terasa. Rambut panjang menutupi wajah, tapi tubuhnya kaku seperti patung. Sekilas tampak seperti seseorang yang hendak melompat, tapi ketika Darwan mendekat, perempuan itu tidak berpaling, hanya berdiri tenang. Begitu Darwan mendekat lebih jauh, tubuh perempuan itu tiba-tiba menghilang dan angin berhenti. Darwan mengira itu halusinasi akibat kurang tidur. Namun, saat ia kembali ke pos jaga, pintu pos tertutup dengan keras dan di kaca jendela tertulis embun menyerupai tulisan, "Sudah ada yang menungguku di bawah." Keesokan harinya media lokal memberitakan seorang remaja perempuan berusia 17 tahun ditemukan meninggal di bawah jembatan. Tubuhnya terapung di sungai dengan pakaian putih dan luka aneh di pergelangan tangan. Tidak ada tanda kecelakaan atau kekerasan. Hanya wajahnya yang menampilkan senyum lebar. Senyum manis yang tidak semestinya dimiliki Maya. Setelah kejadian itu, jembatan semakin sepi di malam hari. Pengemudi ojek online menolak antar penumpang melintasi jembatan jika sudah lewat pukul 1 dini hari. Beberapa sopir truk bahkan memilih memutar jalan hingga 20 km lebih jauh agar tak harus melintasi jembatan. Tapi malam Jumat Kliwon keempat sejak kematian gadis remaja itu, seorang konten kreator horor mencoba merekam penelusuran mistis di jembatan baru. Ia membawa kamera infrared, detektor IMF, dan beberapa lilin hitam untuk memperkuat nuansa mistis dalam kontennya. Ia datang sendirian, mengenakan hoodie hitam dan celana kargo, berjalan sambil merekam setiap langkahnya. Awalnya tidak ada hal aneh, hanya suara jangkrik, angin malam, dan sesekali denting kabel listrik yang tersentuh angin. Namun ketika ia melewati titik di mana perempuan itu terakhir terlihat di pagar paling timur, kamera infrared menangkap sosok samar. Kamera bergetar. Detektor IMF berbunyi kencang. Udara terasa berat, seperti terendam di bawah air. Sosok perempuan itu muncul perlahan dari balik tiang lampu. Tak seperti gambaran umum kuntilanak,
perempuan ini sangat tenang. Senyumnya tak memamerkan taring atau darah, hanya manis. Mata yang tajam namun lembut. Kulitnya pucat seperti lilin, dan kakinya tidak menyentuh permukaan. Rambutnya seperti tirai gelap yang bergerak tanpa angin. Sang konten kreator, dalam footage terakhir videonya yang tersebar luas di media sosial, terlihat berhenti berjalan. Ia menatap kamera, lalu berbalik ke arah sosok perempuan itu. Beberapa detik kemudian, layar gelap. Tapi suara masih berjalan. Terdengar langkah kaki yang berlari menjauh, lalu desisan lembut seolah seseorang sedang menyanyi tanpa lirik. Lalu tawa kecil yang terdengar seperti suara gadis remaja. Keesokan harinya, sang konten kreator ditemukan pingsan di bawah jembatan. Di tangannya tergenggam sehelai pita putih dengan aroma melati menyengat. Ia tidak ingat apa-apa. Tapi semenjak itu, ia tidak pernah lagi mengunggah konten horor. Akun media sosialnya dikunci dan ia pindah kota tanpa jejak. Penduduk sekitar mulai percaya bahwa jembatan itu bukan hanya tempat pembangunan. Jembatan itu adalah penghubung, bukan antara dua daratan, tapi antara dua alam. Dan si manis adalah penjaganya. Ia bukan hantu penasaran biasa. Ia adalah perwujudan dari penderitaan yang manis. Kematian yang dicari, bukan dihindari. Beberapa warga mengaku pernah melihat perempuan itu berdiri di tengah jembatan sekitar pukul 3 pagi, tepat saat kabut menutupi seluruh sisi sungai. Ia tidak bergerak, ia tidak menatap. Tapi siapapun yang melihatnya akan bermimpi tentang dirinya malam itu juga. Dalam mimpi itu, mereka diajak berjalan menyusuri jembatan tanpa akhir. Di sisi kiri, lampu padam satu persatu. Di sisi kanan, pagar mulai berkarat dan meneteskan darah. Di ujung jembatan, perempuan itu menoleh, tersenyum, lalu berkata dalam pikiran mereka, "Jika kau tak mau sendiri lagi, ikut aku." Tidak semua orang bangun dari mimpi itu. Beberapa ditemukan dalam posisi tidur dengan mata terbuka dan senyum aneh yang tidak bisa dihapus dari wajah mereka. Seakan-akan mereka tertidur dalam keadaan bahagia, namun jiwa mereka sudah menyeberang. Kini, pemerintah kota memasang pembatas jalan di malam hari. Petugas jaga diminta berjaga dalam tim, tidak boleh sendiri. Namun tetap saja, setiap bulan selalu ada 1 atau 2 orang yang jatuh dari jembatan. Mereka semua punya satu kesamaan. Wajah mereka selalu tersenyum, dan di tangan mereka selalu ditemukan pita putih. Legenda si manis dari jembatan baru terus berkembang. Beberapa menyebut ia arwah gadis SMA yang dipaksa menikah dan bunuh diri di jembatan lama. Beberapa percaya ia adalah penunggu jembatan yang tergantikan. Namun ada juga yang percaya ia bukan arwah manusia, tapi entitas lama yang kini mendapat jalan masuk dari jembatan beton itu. Ia menggunakan senyum dan wujud gadis remaja agar tak disangka sebagai ancaman. Namun siapapun yang melihatnya tahu, senyum manis tidak selalu berarti ramah. Kadang, senyum adalah topeng terakhir sebelum maut datang mengetuk. Jika kamu melintas jembatan baru menjelang subuh, dan tiba-tiba merasakan dingin menusuk, padahal kaca jendela tertutup rapat, jangan menoleh ke kaca spion. Jangan lihat ke samping. Dan jangan percaya jika kamu melihat seseorang berdiri sendiri di pagar, menatapmu dengan senyum manis. Karena dia tidak meminta bantuan. Dia mengundangmu menyeberang.